Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim, ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ada yang mau mencoba membaca, Pak? Membaca tadarus saja, Pak. Ada. Birru walaisal birru bi an mana? Iya, hamzah wasal. Birru bi an walaisal birru bi an manit taqo. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'aluna, mereka bertanya kepadamu. Yas'aluna, mereka bertanya kepadamu. Jadi kalimat yas'aluna maknanya adalah mereka. Mereka itu berasal dari ya wawunon, ya. Sa'ala artinya bertanya. Mereka bertanya kepadamu. Kamu, mu. Jadi yas'aluna, ya, ada wawunonnya ini, itu menandakan kalau ya wawu non ini pelakunya adalah mereka. Jadi yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu
Anil ahillah, an tentang atau dari. Al ahillah berasal dari kata hilal, artinya bulan sabit. Bulan sabit itu apa, Pak? Anil ahillah. Ya, kalau dalam bahasa lain bunyinya hilal. 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 Rembulan. Iya, rembulan yang baru kelihatan garisnya itu. Itu namanya apa? Ahillah. Ya. Mereka bertanya kepadamu anil ahillati, tentang bulan sabit. Tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Qul katakanlah, jawablah. Qul jawablah atau katakanlah iya Waalaikumsalam. Hiya itu adalah domir atau kata ganti yang menunjukkan mu'annas. Ya, jadi kalimat hiya itu harus mengembalikan atau menunjuk kepada kalimat yang ada tak marbutohnya. Sini Pak Haji. Kul katakanlah, hiya iya bulan sabit itu mawaqitu. Mawaqit. Mafailu. Mawaqitu artinya tanda-tanda waktu atau waktu-waktu. Ul katakanlah hiya iya mawaqitu adalah waktu-waktu linnasi bagi manusia. Ini berarti menandakan apa Pak? Menandakan kalau segala amal ibadah seseorang semuanya ketergantungan pada waktu. Nah, waktu yang dimaksud di sini adalah yang kaitannya tentang ibadah. Suatu ibadah sudah diwajibkan kalau sudah masuk waktu. Sekarang waktu duha. Bapak sholat duhur belum boleh. Ya, udah masuk waktunya aja, ada aja yang enggak sholat. Apalagi belum masuk. Alhamdulillah belum masuk waktunya. Karena ibadah kita itu ditentukan oleh waktu. Kita mauquta. Jadi memang sudah tercatat waktunya. Wal haji dan haji, khususnya haji. Ini berarti apa? Mawaqitu linnas, waktu-waktu bagi manusia, mawaqitu lil haji. Ini ada dua kali, ya. Pertama linnasi, yang kedua al haji. Ya, linnasi harokatnya kasroh, wal haji huruf terakhirnya harokatnya kasroh. Berarti kalimat ini menyimpan kata li. Ya, li ini nanti ada di kata al haji. Katakanlah ia adalah waktu-waktu bagi manusia dan haji. Jadi haji juga begitu. Sekarang belum boleh, belum wajib. Orang berangkat ibadah haji belum wajib. Kenapa? Belum waktunya. Nah, waktu yang dimaksud di sini adalah bulan Qomariyah. Ya Pak ya, bulan apa?
Komariah, bulan yang mengikuti rotasi atau mengikuti peredaran rembulan. Nah, walaisal birru, walaisa dan bukanlah, laisa tidaklah atau bukanlah, al birru suatu kebajikan, kebaikan. Walaisal birru dan bukanlah suatu kebaikan, bi an ta'tul buyuta, bi an bahwa ta'tu kalian mendatangi, kalian, ta'tu artinya mendatangi atau datang. Walaisal birru dan bukanlah suatu kebaikan bi anta'tul buyuta bahwa kalian mendatangi al buyuta, bait-bait, rumah-rumah. Buyut itu jamak dari kalimat baitun. Min duhuriha dari belakangnya. Min duhuriha dari duhur. Duhur itu punggung. Mana apa? Belakang. Min duhuriha dari belakangnya. Nya yang dimaksud di sini ini adalah al-buyut. Ya, dari belakang rumah-rumah itu. Bapak paham nggak ini? Bukanlah suatu kebaikan kalian mendatangi rumah-rumah dari belakangnya. Gimana, Pak? Gimana maksudnya? Maksudnya apa, Pak? Ini jangan diartikan rumah kita ya. Buyut yang dimaksud adalah Baitullah. Ya, Pak ya? Buyut yang dimaksud adalah Baitullah. Orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah, kalau mereka mau ibadah, ya misalnya ibadah haji, zaman jahiliyah sudah ada Pak ibadah haji itu, ya. Mereka mendatangi Ka'bah itu tidak melalui pintu atau tidak melalui tata cara yang sudah disepakati. Makanya terus kemudian sekarang orang datang ke Baitullah, ya, orang datang ke Baitullah kok tidak melalui jalur yang diperbolehkan, maka disebut laisal birru. Bukan dianggap sebagai kebaikan. Artinya apa? Ibadahnya secara syariat mungkin sah. Akan tetapi dia termasuk orang yang melanggar aturan agama. Nah, min duhuriha dari belakangnya. Bukan, belakangnya ini yang dimaksud adalah bukan jalur yang disepakati. Bapak kan kalau misalnya mau umroh atau mau haji, itu kan ada mikot-mikot Pak. Mikot-mikot ya, mikot-mikot. Aturannya itu kan harus melalui pintu itu Pak. Ya Bapak kalau dari Madinah maka pintunya lewat mana? Bir Ali. Bapak kalau dari Jeddah pintunya lewat mana? Kalau dari Jeddah. Kalau dari Jeddah itu yang paling dekat Pak. Yang paling dekat mana? Masjid Siti Aisyah loh. Bukan, malah kan kuburan.
Malah kuburan, malah lewat kuburan, malah nggak boleh lagi. Bukan, ya. Kalau dari Madinah kan lewatnya Bir Ali. Kalau dari Indonesia mah Yalamlam, ya kan? Yalamlam. Dari Indonesia Pak, makanya kadang-kadang di atas pesawat orang sudah suruh pakai apa? Pakai ikhram karena sudah melewati Yalamlam. Kalau dari Mesir, maksudnya nanti Dzul Khulaifah. Pokoknya sudah ada tuh pintu-pintu tanah haram itu. Nah, iya, maksudnya gini, pakai ikhram itu belum tentu niat ikhram, gitu aja ya Pak. Ah, gitu itu dulu. Pakaian ikhram itu belum tentu orang berniat ikhram. Cuman begini, niatnya nanti ya pas masuk baru nih niat. Nah, sama kayak kita dari Madinah, kan suruh pakai ikhram dulu. Nanti baru niatnya di mana? Niatnya di Bir Ali gitu. Nah, niat di Bir Ali ini kan sudah itu namanya al-buyutnya. Mau masuk ke tanah haram, al-buyut itu kan tanah haram ya. Mau masuk ke tanah haram itu harus melalui pintu-pintunya. Waqtul buyuta min abwabiyah itu bawahnya tuh. Sudah melalui pintu-pintu. Nah, orang-orang dulu untuk menghindari apa namanya ya, pokoknya susah dan lain-lain lah. Orang main sembarangan aja masuk ke tanah haram. Padahal tanah haram itu ibarat masjid, Pak. Tanah haram itu ibarat masjid. Jadi ada orang itu lewat pegunungan-pegunungan mau masuk tanah haram. Ya, kalau sekarang ya malah ilegal. Iya, masuk tanah haram aja lewat atas pintunya. Sekarang pintunya itu diperluas, masuk Arab Saudi sekarang gitu. Masuk Arab Saudi sudah kena razia. Itu maksudnya min duhuriha, bukan termasuk suatu kebaikan kalau kalian masuk ke rumah-rumah, masuk ke Baitullah itu min duhuriha dari belakangnya. Ini ya. Kalau kaitannya tentang misalnya ayat ini relevan dengan kondisi kita ya, kalau tidak dianggap sebagai suatu kebaikan, kalau mau ke umroh atau haji tapi ilegal min duhur ya. Laisal birru, bukan sebuah kebaikan. Maksudnya bukan sebuah kebaikan itu berarti apa? Secara ibadahnya ya sah, akan tetapi ada titik-titik ada aturan yang dilanggar. Kayak misalnya Bapak sholat, ternyata hasil baju yang kita pakai ternyata hasil curian. Nyuri baju dipakai buat sholat. Secara hukum sholatnya sah, gitu ya Pak. Tetapi dianggap sebagai bukan suatu kebaikan karena ada apa? Ada perkara yang salah yang dilakukannya. Walakinnal walakinna dan akan tetapi albirro sama albirru sama. Kebaikan, kebajikan itu manit tako, man orang yang ittaqo yang bertakwa. Ittaqo yang bertakwa. Karena memang fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kamu kalau mau ke Masjidil Haram, mau berangkat haji, mau berangkat umroh, berbekallah, nyari bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah ilmu. Sebaik-baik bekal adalah keimanan. Ni ittaqo, ketakwaan. Waqtul buyuta, sekarang perintahnya. Perintahnya apa? Waqtul buyuta dan datangilah al-buyuta. Apa tadi al-buyut? Rumah-rumah itu min abwabiha dari pintu-pintunya. Berarti kalau ada larangan, mafhum mukhalafahnya berarti ada larangan. Kalau tadi ada perintah berarti ada larangannya. Kalau perintahnya disuruh apa tuh?
disuruh mendatangi ke rumah-rumah Allah melalui pintu-pintunya, berarti apa? Larangannya apa? Jangan mendatangi rumah-rumah Allah dari belakangnya. Gitu. Ini kaitannya tentang apa? Kalau mau masuk ke rumah orang setidaknya harus izin dulu kepada yang punya rumah. Makanya sampai ada yang mengatakan sekarang itu dalam fikih kontemporer kita nih, kewajiban haji sekarang itu bagi orang Indonesia apa? Cukup daftar. Yang penting daftar dulu. Ya. Kalau sudah daftar, sebelum berangkat kok tahu-tahu sudah mati duluan misalnya, setidaknya sudah ada apa Pak? Sudah ada niatnya. Wah 5 tahun, nah, saya sudah 10 tahun ini. Itu. Iya, karena dikorupsi tadi itu. Waqtul buyuta min abwabiha, dan datangilah al-buyuta rumah-rumah min abwabiha dari apa? Dari pintu-pintunya. Jadi abwab itu jamak dari kalimat babun, artinya pintu. Ya, babun artinya pintu. Dijamakkan menjadi abwab, beberapa pintu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Saya ulangi. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anil ahillati, tentang bulan sabit. Kul, katakanlah, hiya, iya, mawaqitul linnas, adalah waktu-waktu bagi manusia, wal haji, dan haji. Walaisal birru, dan bukanlah suatu kebaikan. Bi anta'tul buyuta, bahwa kalian mendatangi rumah-rumah, min duhuriha, dari belakangnya, walakinnal birra, dan akan tetapi kebaikan itu, manittaqo, orang yang bertakwa atau orang yang bertakwa. Waqtul buyuta, dan datangilah rumah-rumah itu, min abwabiha, dari pintu-pintunya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Makanya dengan adanya ayat ini, Rasul pernah menyabdakan begini, ya. Ja'alallahu al-ahillata, ja'alallahu al-ahillata mawaqita, ini kata Rasul ya, mawaqita linnas. Ja'ala, telah menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allahu, Allah telah menjadikan. Al-ahillata, menjadikan hilal. Mawaqita, sebagai waktu-waktu. Linnasi, bagi manusia. Ini sabda Rasul. Yang berkaitan dengan apa Pak? Yang berkaitan dengan bulan sabit tadi, yang berkaitan dengan ayat tadi itu. Ya, Allah menjadikan hilal itu sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Ya. Kalau mawaqita di sini posisinya sebagai dzaraf, Pak. Ya, sebagai maf'ul yang kedua, gampangannya gitu ya.
Allah menjadikan hilal, Allah menjadikan waktu-waktu bagi manusia. Kalau mawaqitu, dia berarti posisinya adalah menjadi mubtada, menjadi khobar. Kul jawablah, hiya, dia adalah waktu-waktu. Nah, adalah itu namanya susunan mubtada khobar. Istilahnya ada susunan mubtada khobar, ada istilah fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, kalau mawaqita itu maf'ul, kalau mawaqitu itu khobar. Nah, itu nanti penjelasannya ada di penjelasan tentang i'rab. Tentang apa? Tentang i'rab. Nah, lanjutannya bagaimana? Mawaqita linnasi, ini kata Rasul. Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fasumu maka berpuasalah liru yatihi karena melihatnya. Wa aftiru dan berbukalah liru yatihi karena melihatnya. Fa in ghamma, kata Rasul ini lanjutannya. Ya. Fa in ghamma alaikum fa'akmilu iddata salasin. Al-hadis au kama qala Rasul. Atas dasar ayat yang tadi, Rasulullah terus kemudian menyabdakan begini, ada orang yang bertanya, ya Rasul, gunanya apa? Kok ada rembulan? Gunanya tentang apa? Terus kemudian singkat cerita Rasulullah kemudian nanya, emang kenapa? Kata dia, dulu waktu zaman jahiliyah itu Pak, orang-orang kalau mau menyembah berhala itu nunggu matahari terbit. Ya Pak ya, nunggu matahari apa? Terbit. Begitu matahari sudah terbit, mereka nyembah berhala, terus kemudian mereka pulang. Datang lagi ketika matahari mau tenggelam. Ya, berarti apa? Waktu fajar sama waktu maghrib. Ya, mereka menyembah berhala di saat matahari mau apa? Tenggelam. Maka terus kemudian dalam Islam itu ketika matahari benar-benar lagi naik malah nggak boleh sholat. Itu Pak. Lagi syuruk nih, benar-benar syuruk, benar-benar nongol, itu malah justru nggak boleh sholat. Lagi pas benar-benarnya tenggelam, itu justru malah nggak boleh sholat. Bolehnya kapan? Bolehnya kalau pas sudah tenggelam, maghrib. Ya, bolehnya pas kalau matahari sudah apa? Sudah mau, ya, atau sekalian naik. Gitu. Nah, orang diperbolehkan ibadah itu salah satu diantaranya karena ada hilal. Makanya terus kemudian Rasulullah fasumu li ru'yati, puasalah kamu karena kamu melihat bulan. Berarti apa? Ibadah itu diwajibkan manakala dia apa? Sudah bisa melihat bulan. Ya, wa aftiru li ru'yati, berbukalah kamu. Berbukalah li ru'yati, kembali lagi karena melihatnya. Ya, jadi apa? Berpuasa ya karena melihat bulan, orang berbuka juga karena melihat apa? Bulan. Masalahnya kita itu enggak pernah ngelihat, Pak.
Nyatanya kan enggak kan? Bapak enggak ru'yah kan? Enggak. Ngelihat matahari aja enggak. Pokoknya kalau HP udah bunyi ya udah makan. Ya, maksudnya begini. Adanya HP bunyi itu kan menandakan kalau sudah apa, Pak? Kalau sudah terbenam. Gitu. Ya. Fa'in ghamma, kalau enggak jelas bagaimana? Kan tadi syaratnya harus ngelihat. Nah kalau salah ghamma bagaimana? Ada ghamam. Ghamam itu ada awan, ketutupan mendung. Fa'akmilu iddata salasin. Maka sempurnakan bilangan itu menjadi 30. Karena apa? Orang ru'yah itu pasti tanggal 29. Ya Pak ya, kalau sekarang kan tanggal berapa nih? Jangan yang November lah, yang bulan Komariah, kok bulan November. Jangan yang Masehi lah. Tanggal 8, ada 9 November, terus tanggal berapa tuh? Yang satunya lagi. 8 Jumadil Akhir. Yang itu jangan ya. Nah berarti sekarang sudah tanggal 8, berarti sudah nggak usah ru'yah lagi. Misalnya sekarang tanggal 8 Ramadan, ya nggak usah ru'yah lagi. Sudah pasti sekarang bulan Ramadan. Begitu nanti tanggal 29 Ramadan, diwajibkan ru'yah lagi untuk melihat bulan selanjutnya. Kalau bulannya nggak kelihatan, sempurnakan jadi 30 hari. Nah, Bapak milih tanggal 29 hari apa 30 hari kalau puasa? 29 ya Pak? Iya, kalau memang bulannya cukup 29 ya 29. Iya. Karena memang di bulan Komariah itu berbeda dengan bulan Masehi. Peredaran rembulan dengan peredaran matahari itu beda. Ya enggak lah. Iya, enggak sampai berantem enggak. Ya paling ada yang seneng, ada yang enggak gitu aja. Dengan adanya diumumin besok puasa, ada yang seneng, ada yang enggak. Gitu. Enggak boleh lah, masa. Enggak boleh berantem. Iya. Makanya ibadah kita alasannya jangan karena orang lain sudah ibadah. Bapak puasa, kalau ditanya, kenapa Bapak puasa? Oh, nah orang-orang udah pada puasa, jangan gitu jawabannya. Itu kelihatan nggak ngerti. Ya, ya, maksudnya apa? Kenapa kok Bapak puasa? Sekarang sudah tanggal 1, bahasanya gitu. Sekarang sudah tanggal 1 Ramadan, maka saya puasa. Jangan karena orang lain udah pada puasa. Karena alasannya harus dengan apa? Ru'yah, ngerti. Misalnya nih, ini yang sering terjadi, yang sering perdebatan di masjid-masjid. Di Arab Saudi sudah wukuf. Ini selalu. Di Arab Saudi udah wukuf kok, maka kita harus lebaran. Salah kayak gitu. Yang benar gimana Pak? Yang benar gimana? Bapak ibadah sholat Idul Adha itu karena ada orang wukuf atau karena tanggal 10? Harusnya karena tanggal 10. Jadi jawabannya itu harus ilmiah. Kenapa kok masjid ini milih Idul Adha-nya hari Sabtu misalnya gitu? Ya karena Sabtu itu tanggal 10. Jangan alasannya karena ada orang wukuf. Gitu Pak. Nah sekarang pertanyaannya lagi, orang wukuf itu Pak, itu karena apa? Mereka wukuf. Karena tanggal 9.
Iya. Kalau belum tanggal 9 mereka nggak mungkin wukuf. Jangan ngomong kok udah makan. Loh, di Arab udah. Jangan gitu. Iya. Sama halnya gini, Bapak buka puasa, alasannya kenapa? Karena sudah maghrib. Ya. Oh di sana belum, jangan gitu. Di sana masih asar. Nah, nggak boleh begitu. Makanya kadang-kadang kan kita terkena provokasi. Ya, Indonesia ini gimana sih? Di sana sudah wukuf, masa di sini belum Idul Adha gitu. Ya Pak ya. Justru malah ketika bareng, malah menurut kita nih hitung-hitungannya malah mustahil. Wong perbedaan jam saja sudah jelas berbeda gitu. Makanya alasannya harus apa? Ru'yah. Ya, alasannya harus tahu. Kalau melihat ya tahu karena melihat, kalau tidak melihat ya tahu karena punya ilmu. Makanya ada yang melalui jalur hisab kemarin itu yang kita bahas. Oh gitu ya? Cuman beda jam ya, beda jam aja ya. Iya. Kalau kita, iya. Pakainya kita komariah sih masalahnya ya Pak. Ya. Iya. Tapi zaman Pak Harto juga, mereka juga ini juga. Oh derajat, masalah derajat hilal ini. Ya memang begini sih Pak, itu kan dalam kajian ilmu kaidah usul fikihnya gitu kan ketika masih sedikit, misalnya ada kalimat ini malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Itu kalau yang berpendapat satu yang sedikit kalau sudah kelihatan ya udah masuk tuh. Tapi ada yang berpendapat melihat sedikit kalau belum bisa menyempurnakan ya belum wajib. Itu kan hanya perbedaan pendapat kayak misalnya begini. Kata Imam Syafi'i berpendapat begini. Membasuh kepala itu yang mana? Kan di Al-Quran wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Kepala, yang mana Pak? Itu kalau Imam Hanafi mengatakan kepala ya semuanya. Di mana kepala itu yang namanya wamsahu biru, usaplah kepalamu, kepala itu semuanya. Kan gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i kan enggak. Iya. Imam Syafi'i manapun yang penting kepala. Gitu. Saya nunjuk ini apa Pak? Kepala. Nunjuk belakang ya kepala. Makanya cukup yang ditunjuk aja, yang diusap. Nah itu kalau pendapatnya Imam Syafi'i. Wamsahu biba'di ru'usikum, maknanya usaplah sebagian kepalamu. Ya, sebagian, namanya sebagian itu enggak semuanya. Nah, terus akhirnya dilihatlah contoh bagaimana Rasulullah wudu, kan gitu akhirnya Pak. Itu kaitannya misalnya. Nah, sama halnya dengan yang tadi. Kalau baru kelihatan sedikit, yang ketika misalnya diakumulasikan itu belum bisa menandakan bahwa besok itu bakal muncul setinggi itu, maka dianggap sebelum apa Pak? Belum masuk. Itu kan kaitannya berpendapat, perbedaan pendapat kaitannya tentang derajat. Nah, bagi orang yang ngitung, orang yang hisab, mau sedikit mau banyak kalau udah kelihatan ya udah. Gitu. Tapi hitung-hitungan yang seperti ini, ru'yah yang seperti ini tidak sembarangan orang bisa memutuskan. Yang disumpah hanya sekedar begini.
Kamu ngelihat? Iya, demi Allah saya ngelihat bulan. Udah cukup. Ya, disumpah. Kembali yang menentukan isbat menentukan sidang isbat itu tetap harus ulil amri, harus yang berwenang, tidak boleh sembarangan orang terus memutuskan saya ngelihat. Nah, kalau semua orang ngaku, maka itu sama halnya ada berita kefasikan yang datang, berita hoax yang datang. Ya, maka harus apa? Fatabayanu. Maka kita harus bertabayun. Makanya ketika ada seseorang datang menemui Rasul, ya Rasulullah saya ngelihat bulan. Benar kamu ngelihat bulan, kamu berani sumpah? Iya, sumpah. Baru Rasulullah mengumumkan. Nah, Rasulullah mengumumkan ini dimaknai oleh para ulama yang mengumumkan posisi Rasulullah menjadi seorang pemimpin, bukan seorang nabi. Gitu. Makanya terus kemudian yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan isbat awal Ramadan dan lain-lain tadi itu hanyalah pemerintah. Ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Diulangi ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anil ahillati, tentang bulan sabit. Kul, katakanlah, ia adalah mawaqitu, waktu-waktu, linnasi, bagi manusia, wal haji, dan haji, walaisal birru, dan bukanlah suatu kebaikan, bi antatul buyuta, bahwa kalian mendatangi rumah-rumah itu, min duhuriha, dari belakangnya, walakinnal birra, dan akan tetapi kebaikan itu manittaqo, orang yang bertakwa, waktu, dan datangilah al-buyuta, rumah-rumah, min abwabiha, dari apa? Dari pintu-pintunya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Diulangi lagi. Coba langsung terjemahnya. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, ia adalah waktu-waktu bagi manusia dan haji. Dan bukanlah suatu kebaikan bahwa kalian mendatangi rumah-rumah dari belakangnya, dan akan tetapi kebaikan itu orang yang bertakwa. Dan datangilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, agar kalian beruntung. Ada yang mau mencoba menerjemahkan? Silakan. Ada? Enggak ada? Ayo, bangga. Anil ahillah. Ini Quran loh, yang dirubah-rubah loh. Ya. Jadi yas'aluna ketemu dengan an. Nah, itu sudah idiomnya ya, sudah idiomnya. Yas'alu, sa'ala an. Jadi sa'ala ketemu dengan kalimat an. Mereka bertanya. Nah, kemudian ada kalimat an, artinya tentang. Ya. Ya, karena pada hakikatnya kalimat sa'ala itu kalimat yang tidak membutuhkan objek.
Saya bertanya, itu sebetulnya selesai kalimatnya. Nggak usah dijelaskan bertanya apa, itu nggak usah. Makanya objeknya harus ada huruf jernya. Di antaranya ada an-nya. Gitu. Ya kayak misalnya saya bertakwa, itu kan sudah cukup. Makanya kalimat dalam bahasa Indonesia kok kata kerja kok diawali ber, itu sebenarnya tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan objek. Ya, istilahnya kalau tidak membutuhkan objek dalam bahasa Arab namanya kalimat yang lazim. Ya, kalimat sempurna dan tak sempurna ya. Ya gitu. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Arab namanya kalimat yang lazim yang tidak membutuhkan objek. Ketika ada objeknya biasanya ada huruf jarnya untuk memisahkan itu. Wa qatilu fi sabilillah. Ya Pak, wa qatilu dan berperanglah. Ada yang menerjemahkan berperanglah, ada yang menerjemahkan perangilah. Itu artinya bukan membunuh ya Pak. Berperang. Nah, ayat ini jangan dipotong. Jangan dikutip menjadi satu wa qatilu fi sabilillah. Al-Qur'an Allah SWT berfirman, wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu di jalan Allah. Iya, akhirnya apa Pak? Orang-orang yang benci terhadap Islam terus ngomong tuh, Islam ngajarin perang. Iya, perang aja disuruh sama dia. Sampai di ayat ini waqtulu haitsu saqiftum. Bunuhlah dimanapun mereka berada, mereka jumpai. Bunuhlah mereka. Iya. Waqtulu haitsu saqiftum misalnya kan. Waqtuluhum haitsu saqiftum. Bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Itu kalimat itu kalau dipotong bahaya Pak. Akhirnya, Bapak pernah nggak baca kitabnya orang-orang yang garis keras? Itu diantaranya ya ayat-ayat Quran Pak isinya. Saya pernah itu di daerah Galaksi ngajar. Ya kajian ini juga, juz 2, pas baca ini. Ada salah satu peserta itu bawa buku Pak. Ya setebel kamus lah bukunya, nggak tebel-tebel banget. Dibawa sama dia, nggak pernah ini, pokoknya dibawa terus kemana-mana itu buku. Nggak taunya isinya adalah ayat-ayat Quran yang dipotong-potong, yang tujuannya doktrin. Dari doktrinnya mereka. Jadi kalau ada orang yang berani perang, berani ke luar negeri tanpa pengetahuan peperangan misalnya begitu ya, itu dia merasa kayak, wah saya ini mau masuk surga, ini jalan surga, kayak gitu-gitu Pak. Karena apa? Ayat-ayatnya kepotong-potong kayak tadi itu. Tanpa mengetahui asbab turunnya, asbab nuzulnya, tanpa mengetahui konteks kalimat ini untuk apa, enggak dipelajari. Ya artinya kalimat allati itu menjadi objeknya. Ini kan yang penting kan objek. Sama dengan alladzina kan. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum. Cuman di sini ditambahi apa? Fi sabilillah. Iya, kalimat allati di situ sama dengan alladzina di sini. Kan allati alladzina allati kan gitu sama. Wa qatilu dan perangilah atau berperanglah kamu fi sabilillahi di jalan Allah. Pertama Pak, orang berperang itu harus fisabilillah. Akhirnya di zaman peperangan Indonesia melawan penjajah, orang-orang pada ragu. Kita melawan penjajahan Belanda itu termasuk fisabilillah atau tidak? Ya Pak ya? Permasalahannya apa? Berperang urusannya tidak urusan agama. Ya.
orang-orang itu pada waktu itu terus bingung. Orang-orang yang ahli perang tapi tidak ditunjuk oleh pemerintah nggak berani perang. Para santri-santri yang notabene mereka saat sangat taat kepada gurunya, pada kiainya, nggak boleh ikut perang. Kenapa? Karena menganggap peperangan antara Indonesia dengan Belanda bukan peperangan fisabilillah. Akhirnya terus kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus nurunin namanya resolusi apa? Jihad. Ngasih tahu ke ulama-ulama, ke kiai-kiai bahwa membela negara bagian daripada keimanan. Hubul waton minal iman itu bukan hadis itu Pak. Hubul waton minal iman itu termasuk apa? Kalimatnya ulama yang dijadikan apa? Dijadikan penguat semangat orang agar membela negara. Iya. Akhirnya terus kemudian apa? Orang langsung berbondong-bondong, seneng bela negara ini. Iya, bareng. Iya. Enggak, justru malah hubul waton minal iman itu diambil dari beberapa kejadian. Enggak, namanya nanti beda-beda Pak, namanya. Kalau dari Rasul namanya hadis, sunnah gitu ya. Kalau dari sahabat namanya asar. Kalau dari tabi'in, tabi'ut tabi'in namanya maqalah. Kan istilahnya beda-beda, kan nggak bisa kita mengatakan Umar pernah berkata, terus kita mengatakan itu hadis, kan nggak boleh. Bolehnya hanya sampai itu asar. Asar itu apa? Perkataan, perbuatannya para sahabat. Ternyata af'alus sahabi atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat itu dalam ilmu fikih dijadikan dasar hukum. Karena mereka lah yang afdalul qarni. Mereka adalah kurun yang paling afdol, masa yang paling bagus. Karena apa? Bisa jadi begini. Bisa jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat itulah mencerminkan apa yang dilakukan oleh Nabi yang belum disabdakan. Ya kan gitu kan? Bisa jadi. Sekarang Bapak berpikir begini. Kenapa hadis-hadis Nabi itu justru Abu Bakar, Umar, itu malah sedikit sekali hadisnya. Padahal orang paling dekat dengan Rasul. Zaman itu, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, itu yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, itu sangat sedikit. Rata-rata dari siapa? Abu Hurairah, Aisyah, rata-rata dari situ. Ternyata setelah dipelajari, telusuri, Abu Bakar, Umar itu bukan mereka sahabat terdekatnya Nabi, tapi bagian yang sering diutus oleh Nabi keluar. Jadi orang lapangan, jadi lebih banyak mereka visit keluar daripada duduk bareng bersama Rasul. Kalau misalnya pondok pesantren ya supirnya kiai itu yang sering belanja ke pasar kemana-mana, yang sering bangun pondok pesantren, yang seksi pembangunan. Mereka jarang ketemu dengan kiainya. Tapi itu santri yang paling dicintai oleh kiai karena pengabdiannya luar biasa. Ya. Nah, sekarang kalau terus kemudian ada pertanyaan termasuk bid'ah atau tidak, pertama yang harus dipelajari adalah bid'ah itu apa. Kan harus begitu Pak. Tidak bisa bid'ah kita jadikan hukum. Oh itu hukumnya bid'ah. Dari mana ada hukum bid'ah? Hukum itu ya halal, haram, mubah, sunnah. Itu makruh, itu hukum. Ya, berarti kalau kita misalnya sholat taraweh yang dilakukan oleh sahabat Umar, berarti
kalau dikatakan bid'ah pun, maksudnya bid'ah itu adalah bid'ah yang baik. Karena apa? Segala sesuatu kok tidak hukumnya kok tidak jelas dalam arti masih banyak perdebatan di antara kalangan ulama, pasti ada baik ada buruknya. Iya, karena tidak semua ibadah yang kita lakukan harus dicontohkan Rasul. Iya, di satu sisi teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang Salafi Wahabi mengatakan ibadah harus ada contohnya dari Rasulullah. Sementara dari yang bukan golongan Wahabi, cukup mereka mengatakan selama tidak bertentangan dengan Rasul. Itu kan sudah berbeda, Pak, dan nggak mungkin nyatu. Misalnya gini, tahlilan. Yang satu ngomong haram. Kenapa? Rasulullah tidak pernah melakukan. Sampai-sampai ngomong begini, kalau memang tahlilan itu sesuatu yang baik, pasti sahabatlah orang yang pertama kali melakukan. Gitu, Pak. Ya kan? Pernah dengar orang ngomong begitu? Pasti ada yang ngomong begitu gitu. Tapi orang yang melakukan tahlilan, konteks dalilnya bukan itu. Konteks dalilnya adalah apapun yang dibaca dalam kondisi selama itu adalah diperintahkan oleh Rasul, maka itu dihukumi baik. Kan gitu ya, Pak. Misalnya baca la ilaha illallah. Ada perintah hari atau waktu yang khusus. Baca la ilaha illallah, ada enggak waktu yang khusus? Seperti sholat maghrib dilakukan di waktu maghrib, sholat isya di waktu sholat isya. Kan enggak, Pak. Nah, itulah akhirnya terus apa? Para ulama mengatakan yang seperti itu maka dilakukan di mana saja, dilakukan kapan saja, dilakukan berapa kali saja. Maka terus selama itu tidak bertentangan, maka dihukumi apa? Boleh. Nah, boleh itu enggak ada hukum boleh itu. Adanya pasti berpahala. Kan gitu, Pak. Misalnya minum hukumnya mubah. Benar enggak, Pak? Minum hukumnya mubah. Nah, hakikatnya hukum mubah ini apa? Kok bisa mengatakan kalau minum ini hukumnya mubah? Padahal di Al-Quran ada perintahnya, kulu washrobu, makanlah, minumlah. Nah, istinbatul hukmi yang model kayak gini nih mah adanya di ilmu usul fikih. Ya, mencermati ada larangan, ada perintah, gitu ya. Waqatilu misalnya di ayat ini, waqatilu perintah, wala ta'tadu larangan. Kan beradu. Perintah kok dibarengi dengan apa? Larangan. Kan ini kan sesuatu yang bertolak belakang. Di satu sisi Allah menyuruh berperang, di satu sisi melarang orang melampaui batas. Loh, misalnya gini, kalimat ini, berperanglah, perangilah orang-orang yang memusuhimu, yang memerangimu, tapi jangan melampaui batas. Islam mau mengajarkan gini, Pak, peranglah tapi jangan melampaui batas. Bapak bisa lihat wala ta'tadu, melampaui batas itu maksudnya apa? Memerangi seorang perempuan, memerangi anak-anak, memerangi orang tua, memerangi orang yang tidak memerangi. 4 golongan ini dalam peperangan kan enggak boleh diserang, Pak. Enggak boleh diserang. Loh, Islam mau ngajarin kayak gitu, Pak. Iya kan? Ini perang model apa? Masuk milih-milih. Padahal musuh di depan mata. Santun. Ya. Padahal di saat itu peperangan, bajunya sama-sama pakai gamis. Ya, orang kafir juga pakai gamis loh, Pak. Orang kafir juga pakai gamis. Iya, perang berantem. Ini kalau perang fisabilillah itu udah pasti perang berantem. Perang benar-benar perang, adu.
Ya, kita aja yang dalam hal memaknai ayat-ayat seperti ini, kalimatnya diarahkan ke perang nafsu, perang apa kan gitu. Iya, perangnya perang fisik, benar-benar perang fisik. Ada kalimat yang fisabilillah, jelas. Berperanglah kamu fisabilillahi di jalan Allah. Siapa yang boleh diperangi? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangimu. Jelas sekali. Orang-orang yang memerangimu. Jadi berarti pemahaman mafhumnya gimana Pak? Jangan memerangi orang yang tidak memerangimu. Ada orang kafir di lingkungan sini, bayar iuran RT, yang bayar pajak, ya waktunya kerja bakti ya dia kerja bakti. Boleh nggak diperangi ini? Kan nggak boleh Pak. Pemahamannya loh ya. Dari waqatilu fisabilillahi alladzina yuqatilunakum. Nah, sekarang dari sekian banyak peperangan yang dilakukan oleh Rasul ya, oleh Rasulullah, ada enggak Rasulullah menyerang duluan? Kan tidak ada. Adanya apa Pak? Orang Islam diserang. Nah, itu. Iya. 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 Tapi penjelasan kalimat orang yang tidak membayar zakat itu sudah kemudian diperangi itu perlu namanya dikaji lagi. Dikaji lagi takutnya begini Pak. Takutnya begini. Bahasa kayak gitu itu menjadi bias. Menjadi bias. Seolah-olah memperbolehkan. Ya. Nah, saat itu memang ada cerita itu. Itu kan muncul kalimat ya ayyuhalladzina amanu apa ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu pasti ayatnya pasti itu. Asal usul kalimat orang suruh bertabayun itu karena itu. Jangan asal langsung percaya. Kan begitu kan Pak? Gitu. Pasti ayatnya tentang itu. Nah. Iya, karena memang terkadang di dalam ayat-ayat yang kaitannya tentang Rasulullah, sifat-sifat yang tidak baik itu pasti menggunakan kata jika apabila. Dan itu dimaknai oleh sekian banyak ulama. Sesuatu kalimat yang jika apabila yang dilakukan oleh Rasul belum tentu Rasulullah menjalankan kalau misalnya benar-benar terjadi. Itu banyak Pak, kaitan misalnya saya nggak hafal suratnya. Yang ada lintalahum lang faddu itu lintalahum itu. Kalau engkau melihat Rasulullah berkeras hati, kalau engkau melihat Rasulullah berkeras hati, itu kan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Masa Rasulullah kok punya rasa hati yang keras, nggak mungkin sesuatu yang terjadi. Terus misalnya ada lagi, ittaba'u itu. Yang kalimatnya begini. Kemarin di ayat-ayat yang sebelumnya ini kan ada itu ya. Apabila engkau melihat mengikuti hawa nafsu mereka. Itu apa sih bunyinya sih? Aduh, Masya Allah, ya Allah lupa. Ya. Kan Rasulullah sendiri tidak mungkin mengikuti hawa nafsu mereka. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Ya, dan itu dibahasakan tetap menggunakan bahasa jika. Makanya kewajiban bertabayun tadi itu dalam ayat
kewajiban bertabayun itulah yang harus diterapkan dalam kehidupan sekarang. Siapapun yang menyampaikan, anggap aja kefasikan. Berita yang tidak tahu dari mana sumbernya, anggap aja itu sebuah kefasikan. Cari benarnya dulu, baru percaya. Ya Pak ya, kalau dulu menggunakan ucapan, sekarang kabar berita. Sampai-sampai begini, sampai-sampai nih, ada orang, mohon maaf misalnya, nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran itu. Nggak bisa baca Quran itu kan, anggap aja dia nggak ngerti tentang agama. Ya Pak ya, orang yang paling basic aja dia nggak bisa. Terus kemudian nge-share Pak, nge-share di grup lah, tentang ayat Quran. Dia dapat dari mana kita nggak tahu. Ya, kalimatnya benar menurut Bapak, kalimatnya benar. Ya ada Al-Qur'annya, ada terjemahnya, ya macam-macam benar lah. Tapi tetap itu adalah sebuah kefasikan. Sebuah kefasikan. Karena Al-Qur'an dan terjemahnya itu di Quran sudah ada, tanpa dia nge-share pun sebenarnya sudah ada. Yang jadi masalah adalah bertabayunnya. Kadang-kadang yang nge-share suruh jelasin nggak bisa. Yang sulitin kan jelasinnya Pak. Iya. Ya. Saya tuh sering begini. Ya saya bukan menganggap tulisan itu salah, enggak. Ya dakwah lah model gitu, jangan merasa berdakwah lah. Hanya modal nge-share ngaku berdakwah. Berdakwah itu yang jelasin. Ini kalau menurut saya nih, Bapak boleh nggak cocok. Jadi misalnya Bapak nge-share nih surat Al-Baqarah ayat 189 sampai share gitu. Sambil dijelaskan. Menurut Imam Ibnu Katsir pendapatnya begini. Menurut Imam Jalaluddin gini, share. Iya. Benar. Nah, kesimpulan menurut saya begini, share. Itu baru dakwah, Pak. Ini enggak. Embun pagi. Embun pagi. Ya itu tadi, kalau hanya sekedar ngirim nih Pak, ngirim. Apalagi cuman Al-Quran dan artinya. Penjelasannya mana? Karena Al-Quran walaupun kita tahu terjemahnya, itu kalau tanpa dijelasin, kadang-kadang orang nggak ngeh Pak, nggak paham Pak. Ini kalau misalnya nggak dijelaskan, berperanglah kalian di jalan Allah. Itu kalau nggak dijelaskan Pak, orang bisa salah paham Pak. Nah sekarang kalau saya mau nanya, jalan Allah itu yang mana? Sabilillah Pak. Sabilillah itu yang mana? Jalan Allah. Kan kita main iya-iyaan aja. Berperang kalian di jalan Allah. Coba jalan Allah itu. Ya Pak ya. Maksudnya kalau disuruh. Karena sering kadang-kadang saya iseng ya, saya bukan jatuhin orang, iseng. Ada pagi-pagi sama. Di grup masjid itu pasti ada aja. Iya. Jam 3, Assalamualaikum. Nanti jam 3 lewat sedikit, as-salatu khairum minan naum, pokoknya terus kemudian ada yang nge-share tentang hadis, tentang apa. Kadang-kadang iseng-iseng saya tanyain, Pak, penjelasannya gimana? Ada kadang-kadang suka iseng-iseng, oh itu harokatnya salah, dia pun nggak bisa jelasin Pak. Misalnya nih, nge-share ayat, dikomenin dikit aja, Pak ayatnya salah. Lah dia nggak bisa jelasin gimana mau marah Pak. Pasti ngomongnya apa? Itu Al-Quran itu. Itu Al-Quran. Itu. Nggak bisa jelasin. Nah rata-rata yang bisa jelasin malah jarang nge-share. Ini yang jadi masalah lagi. Ya. Yang ngerti malah jarang apa? Nge-share. Itu kan sama halnya ketika yang menjadikan bumi
dunia ini rusak itu apa? Kalau orang bodoh dia ngaku pinter, orang pinter menyembunyikan kepinterannya. Orang pinter nggak mau ngajar, orang alim nggak mau ngajar. Akhirnya orang-orang bodoh yang komentar. Kan kacau semua jadinya kan. Gitu. Makanya ini berperanglah kalian fisabilillah di jalan Allah. Memerangi siapa? Orang-orang yang yuqatiluna, memerangi kalian, wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Melampaui batas itu ya jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, kalau tentunya kalau ayat ini pasti kaitannya fisabilillah. Kaitannya tentang agama Allah. Kaitannya tentang hukum-hukum Allah. Orang-orang yang menghalang-halangi syiarnya agama Allah. Mereka itulah yang boleh diperangi. Nah, itu namanya hifdzun nafas. Itu menjaga diri, Pak. Namanya menjaga diri. Bukan. Menjaga diri itu ada hal-hal yang wajib dijaga dirinya. Yaitu apa? Keluarga, harta, agama. Terus apa lagi, Pak? Kehormatan keluarga ya, kehormatan diri. Ya. Itu wajib hukumnya. Orang yang mati dalam menjaga itu termasuk hukumnya adalah mati yang baik, mati yang syahid. Konteksnya bukan ini, beda lagi. Konteksnya adalah menjaga diri, ya, misalnya rumah kita kemalingan. Maling nih, waktu maling masuk. Maka hukumnya bagaimana kita? Wajib menjaga harta kita. Adapun orang terus kemudian dia mati dalam hal dia membela diri karena menjaga harta, dia mati dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Ada orang mau memperkosa istri kita, misalnya. Maka kita wajib apa, Pak? Wajib membela. Nah, misalnya yang membela ini mati karena ditusuk, misalnya gitu. Maka dia mati dalam kebaikan. Termasuk agama tadi itu. Imam besar ya. Ya, terus. Nah, sekarang yang dimaksud itu alladzi yuqatilunakum atau yuqatilunahum. Ini kum loh, Pak. Kum, bukan yuqatilunahum. Bukan yang memerangi mereka, tapi yang memerangi kita, kalian. Kadang-kadang misalnya gini, sekarang nih orang Indonesia punya kewajiban perang gak melawan Zionis? Kan gak wajib, Pak. Yang wajib yang diperangi. Adapun kita membantu, solidaritas, ta'awanu alal birri wa taqwa, masuknya ke situ. Maka membantunya jangan membantu perang. Bantulah orang-orang yang tidak berperang, yang kena imbasnya itu loh, Pak. Iya, anak-anak, wanita-wanita, orang-orang yang lemah, orang yang tua, itu yang dibantu. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Yang kita memegang senjata aja takut ikut perang gimana sih? Ini gimana caranya nyalainnya? Ya, tapi kan orang mendanai tidak dianggap oleh orang-orang ikut perang masalahnya. Iya, tapi kalau hal kaitannya tentang kemungkaran, bahasanya tidak menggunakan kalimat qatilu. Enggak, itu kan man ra'a minkum mungkaron, cuma ngelihat kemungkaran. Ya, fal yughayyir biyadihi, ubahlah dengan kekuasaanmu.
Bukan kalau kamu melihat kemungkaran maka perangilah, enggak. Ubahlah, falyughayyir biyadi. Ubahlah dengan tanganmu. Tangan itu dengan kekuasaanmu. Makanya kan menghindari kemungkaran itu dengan kebaikan kan, Pak. Misalnya orang nahi mungkar. Gimana caranya orang nahi mungkar, Pak? Menolak kemungkaran itu loh, gimana caranya? Kalau kiai-kiai kita, guru-guru kita dulu ngajarin, kalau kamu menolak kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu menjadi kebaikan. Misalnya nih, mohon maaf misalnya. Misalnya nih. Orang meninggal. Ada orang meninggal. Kemungkaran yang ada pada orang takziah itu apa? Kemungkaran yang ada. Ngomongin kan, Pak? Orang ngomongin masalah keburukan si mayit. Itu kan kemungkaran. Gimana caranya nahi mungkar? Oh, diam nggak menyelesaikan masalah, Pak. Kalau diam udah pasti itu. Falyakul khairan aw liyasmut itu jelas. Iya kan? Nah, masalahnya falyakul khairannya mana? Akhirnya supaya lisan ini tidak ngomongin, gantilah dengan ucapan yang baik. Baca Quran, zikir, gitu loh, Pak. Akhirnya apa? Orang beramar ma'ruf sekaligus dia nahi mungkar. Nah, ini apa namanya? Perlu penjelasan lebih lah kalau hal-hal kayak gitu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena kadang-kadang kalimat i'tada itu artinya menyerang. Ya. Nanti dalam ayat yang lain, famani atada, maka barang siapa yang menyerang duluan. Itu ada nanti kalimatnya. Makanya di sini wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Maksudnya apa? Jangan menyerang duluan. Sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin, dia tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya orang-orang yang nyerang duluan. Kalau misalnya i'tada diartikan nyerang duluan. Nah, tetapi itu tadi ada yang berpendapat bahwa mu'tadin ini adalah orang melampaui batas. Maksudnya apa? Orang yang menyerang, orang yang tidak memerangi. Ya, yaitu tadi siapa? Para wanita, anak-anak, orang tua jompo, ya, sama orang-orang yang tidak memerangi, tidak ikut perang. Misalnya tim medis, ya, tim medis nggak boleh, Pak, diserang. Makanya yang hal-hal yang kayak gitu dalam hukum peperangan dunia sekalipun tetap melanggar aturan kan, Pak. Ketika ada suatu negara yang dibom kok rumah sakit, melanggar nggak, Pak? Pasti melanggar. Itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah. Memerangi siapa? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, ya, Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Sampai ayat 190. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj,
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?